Saat itu, Hoiri dan juga Lilik langsung ngecek ke tendanya Dila tuh. Dan ketika dibuka tendanya, ternyata Salim dan Dila dalam keadaan bugil. Hoiri juga nggak munafik, dia juga ngeliat tubuhnya Dila yang bening dan juga montok gitu. Dan ketika Hoiri masuk ke dalam tenda, ternyata mereka berdua tuh gancet. Saat itu, Hoiri nggak bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, konco jagat. Keberadaan gunung dan juga hutan memang terkenal akan mistis dan juga horornya. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Setiap pendaki yang hendak mendaki ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan tersebut dilanggar, diyakini bakal bernasib naas. Ini bukan soal cerita, tapi ini adalah jagat peteng. Pada video kali ini, saya akan membawakan cerita dari Hoiri ketika mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 2016. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 7 orang. 5 laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antaranya adalah Hoiri, Hasbi, Hasan, Usman, Salim, Lilik, dan juga Sidila. Awal cerita, mereka nongkrong di salah satu kafe di kota Surabaya. Dan karena setiap minggunya, mereka pasti ada agenda untuk nongkrong. Dan dalam nongkrong itu, mereka sempat ada obrolan tuh tentang rencana mengisi waktu liburan tahun baru. Nah, dalam obrolan tersebut, mereka sepakat untuk pergi liburan. Tapi nggak tahu mau jalan kemana. Nah, ada yang memberi usulan ke pantai, city tour, bahkan pergi mendaki gunung. Dalam obrolan tersebut, Hasbi ini mengusulkan untuk mendaki gunung. Akhirnya, mereka semua ini sepakat. Tapi ada beberapa syarat. Syaratnya adalah nggak boleh bawa HP, kecuali bawa kamera itu boleh. Kenapa sih nggak boleh HP? Karena menurut mereka, hal ini bertujuan untuk nggak asik sama HP-nya masing-masing dan fokus ke dalam pendakian. Dan setelah itu, mereka semua setuju dengan beberapa syarat tersebut. Dan malam itu, mereka habiskan waktu dengan secangkir kopi, sambil berhalusinasi tentang pendakian mereka nanti. Tak terasa, waktu sudah larut malam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan singkat cerita, ketika malam hari sebelum keberangkatan, mereka ini berkumpul di rumahnya Salim untuk menyiapkan segala perlengkapan dan juga logistik. Dan ketika mereka lagi sibuk packing, Hoiri ini ngangkat ransel Salim. Dan ternyata, ransel Salim ini sangat berat banget. Saat itu, Hoiri ini berpikir kalau pasti packingannya berantakan atau nggak rapi. Dan karena penasaran, dibukalah ranselnya Salim. Dan ternyata, isinya itu minuman keras banyak banget. Dan gak tanggung-tanggung, Salim ini bawa ciu 6 botol. Anggur merah 2 botol. Dan vodka ini 2 botol. Melihat hal itu, Hoiri ini langsung emosi. Karena mau naik gunung, tapi malah bawa minuman-minuman keras. Nah, saat itu, Hoiri nggak ngasih tahu ke teman-teman lainnya kalau Salim bawa minuman keras atau miras. Kemudian, Hoiri manggil Salim ke samping mobil. Dan ketika Salim ngelihat ranselnya udah kebuka, dia hanya senyum sambil menahan malu tuh. Di sini, Hoiri ngasih tahu ke Salim, kalau naik gunung, nggak boleh bawa benda-benda terlarang. Namun, bukannya Salim ini minta maaf. Dia justru berargumen dan berdasarkan kesepakatan bersama, yang nggak boleh itu hanya membawa HP. Jadi menurut Salim ini kalau bawa minuman keras itu sah-sah aja. Ketika Hoiri dan Salim ini ribut, tiba-tiba Hasbi dan juga Usman ini datang. Ternyata Hasbi dan juga Usman justru nyuruh Salim bawa minuman keras.
Jadi, mereka bertiga ini emang udah ngerancanain semuanya untuk bawa benda terlarang tersebut ke dalam pendakian tuh. Karena Khoiri ini udah gondok. Ia ini udah gak peduli terhadap mereka bertiga tuh. Yang penting, Khoiri ini udah ngiketin dan juga ngasih tahu. Keesokan paginya, mereka berangkat dari rumah Salim ini menuju base camp pendakian menggunakan mobil pribadi tuh. Namun, sebelum menuju ke base camp pendakian, mereka sempat mampir dulu ke Jogja. Karena saat itu, niat mereka liburan selama 1 minggu. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp pendakian tuh sekitar jam 6 pagi. Di sini, mereka mendaki melalui jalur Candi Ceto yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Kemudian, mereka sarapan dan juga mengurus sebuah perizinan. Setelah semuanya nih udah beres, mereka mulai pendakian di jam 8 pagi. Awal pendakian ini, jalurnya ini masih datar dan melewati area wisata. Dan sekitar 500 meter dari pos perizinan, sampailah mereka di Candi Ketek. Di sini, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sekitar 5 menit istirahat, mereka lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos berikutnya. Nah, jalur pendakian menuju pos 1 ini, treknya itu berupa jalan setapak dengan vegetasi yang sedikit terbuka. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, sampailah mereka di pos 1. Di pos ini, mereka gunakan untuk istirahat sambil makan beberapa cemilan tuh. Dan setelah istirahat juga udah cukup, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju pos berikutnya. Dari pos 1 menuju ke pos 2, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi ada sedikit kendala. Si Salim kecapean nih. Akibat apa? Akibat beban ranselnya yang lumayan berat tuh. Maklum aja, ranselnya Salim ini bawa 10 botol beling yang berisi minuman keras gitu. Dan tepat di jam 11 siang, sampailah mereka di pos 2. Seperti biasa, setiap pos ini mereka gunakan untuk istirahat sambil ngerokok sebatang. Dan setelah dirasa semuanya ini udah cukup, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju pos berikutnya. Perjalanan dari pos 2 menuju Bulak Peperangan, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Hanya saja, mereka semua ini diem-dieman sepanjang jalur pendakian tuh. Dan ngobrolnya juga hanya secukupnya. Habis itu, jalan lagi. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos Bulak Peperangan di jam 5 sore. Di pos ini, mereka langsung mendirikan sebuah tenda tuh. Tapi, posisi tenda ini agak berjauhan dengan pendaki lain. Yang jelas, Salim pengen pasang tenda di tempat yang sepi. Tepatnya itu paling ujung. Dan setelah tenda ini udah berdiri, kemudian mereka ini langsung istirahat. Hingga malam datang, Salim langsung ngeluarin minuman dari dalam tasnya tuh. Saat itu, Lilik dan juga Dila ini langsung kaget. Terlebih lagi Dila, karena ia adalah pacarnya si Salim. Kamu kok bawa miras? Ntar kalau ada apa-apa gimana? Ini kan gunung. Santai aja, lagian botolnya dibawa turun kok. Mendengar ucapan itu, Dila ini marah besar ke Salim tuh. Dila nggak nyangka kalau pacarnya sampai bawa miras dan juga mabok di gunung. Khoiri yang lagi pasang-pasak tenda langsung nyamperin Salim tuh. Dan di situ, Khoiri juga marah terhadap Salim. Padahal, sebelum berangkat mendaki, Khoiri udah ngasih tahu ke Salim. Tapi, apa boleh buat, Salim tetap nekat bawa miras ke atas gunung. Ngelihat kelakuan Salim, Khoiri ini udah cuek bebek tuh. Dan nyuruh Dila dan juga Lilik untuk masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Sedangkan Khoiri memilih untuk masak dan nggak mau ikut campur urusan si Salim. Dan setelah Khoiri ini selesai masak, ia ngasih makan ke Dila dan juga Lilik yang ada dalam tenda. Setelah itu, Khoiri makan dengan lahapnya. Sementara Salim dan teman lainnya masih ngobrol di depan tenda sambil minuman keras. Seakan-akan, makan itu nomor sekian. Yang penting, mabok dulu. Setelah makan, Khoiri langsung masuk ke dalam tenda. Dan gak memperdulikan teman-temannya lagi. Sedangkan Salim, Hasbi, Hasan, dan juga Usman minum ini hingga larut malam. Dan ternyata, mereka ini minum sebanyak 3 botol. Setelah mabok parah, mereka berempat ini langsung masuk ke dalam tenda tuh. Pada malam itu, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai akhirnya, pagi pun tiba. Saat itu, Khoiri bangunin ke-6 rekannya. Dila dan Lilik langsung keluar tenda untuk menikmati udara sejuk. Sedangkan Salim, Hasbi, Hasan, dan juga Usman masih tertidur pulas. Saat itu, Khoiri langsung masak untuk sarapan. Dan selang 2 jam kemudian, akhirnya
Salim, Hasbi, Hasan, dan juga Usman ini bangun. Melihat hal itu, Khairi ini langsung nahan emosi gitu. Karena pasti efek begadang sambil minuman yang minum keras. Alhasil, mereka kesiangan untuk pergi ke puncak. Singkat cerita, semuanya udah bangun dan langsung berjalan menuju ke puncak Gunung Lawu. Saat perjalanan dari Bulak Peperangan ke puncak, gak ada kejadian yang aneh. Hingga akhirnya, sampailah mereka di puncak Hargo Dumilah di jam 11 siang. Di sini, gak lupa juga untuk mengabadikan momen atau foto-foto dengan kamera. Dan hingga tak terasa, waktu menunjukkan di jam 12 siang. Saat itu, mereka memutuskan untuk turun menuju ke tempat camp lagi tuh. Sekitar 1 jam berjalan dari puncak. Tiba-tiba, kaki Dila ini kesleo. Karena kenapa? Karena turunnya tuh agak sedikit lari. Di sini, mereka tuh berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk melihat kondisi kakinya si Dila. Dan ternyata, kakinya Dila ini mengalami sedikit bengkak tuh. Saat itu, hari itu udah mulai sore. Ditambah lagi, kabut mulai menyelimuti. Dan mau nggak mau, mereka harus segera turun menuju ke tempat camp. Pergerakan mereka saat itu sangatlah pelan. Karena kondisi kakinya Dila yang kesleo dan juga bengkak. Dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di tempat camp di jam 7 malam. Saat itu, mereka ini langsung berdiskusi. Apakah langsung turun atau ngecamp semalam lagi? Nah, mengingat hari udah malam dan kondisi kakinya Dila ini sakit, mereka sepakat untuk bermalam lagi di Bulak Peperangan. Saat di kondisi ini, cuma Khairi dan Lilik yang perhatian kepada Dila. Sedangkan pacarnya dan juga yang lainnya cuek bebek seperti tidak memperpedulikan. Kemudian Khairi dan Lilik langsung bawa Dila masuk ke dalam tenda. Saat itu, Salim langsung ngeluarin sisa minuman yang ia bawa tuh. Kemudian mereka minum di depan tenda bersama Hasbi, Hasan, dan juga si Usman. Lagi-lagi, sedangkan Khairi memilih untuk masak di tenda satunya lagi. Jadi, kondisi saat itu, Dila dan Lilik berada dalam tenda. Khairi ini lagi masak, dan yang lainnya di luar tenda yang sekitar berjarak 10 meter. Setelah Khairi selesai masak, ia masuk ke dalam tendanya Dila dan juga Lilik, dan nyuruh mereka berdua untuk makan. Kemudian, Khairi masuk ke tendanya untuk istirahat. Hari semakin malam, Salim, Hasbi, Hasan, dan juga Usman, mereka semua udah agak mabok tuh. Saat itu, Salim masuk ke dalam tendanya Dila untuk melihat kondisinya Dila apakah udah mendingan atau belum. Saat Salim masuk ke dalam tenda, Lilik memutuskan untuk keluar dan menyamperin tendanya si Khairi itu. Hal ini Lilik lakukan karena mungkin si Salim mau ngobrol sesuatu sama si Dila. Malam itu terasa sangatlah sunyi, walaupun masih ada beberapa tenda dari rombongan lain. Tapi yang serame malam sebelumnya tuh. Mungkin sebagian pendaki udah turun menuju ke tempat camp, atau base camp, sorry. Nah, berselang 30 menit, Khairi ini ngasih tahu ke Lilik kalau dia ada firasat aneh kepada Salim dan juga si Dila. Dan bener aja, ada suara minta tolong dengan nada lirih. Tolong! Tolong! Mendengar suara tersebut, Khairi ini nanya ke Lilik. Dan ternyata, Lilik gak dengar sama sekali. Beberapa menit kemudian, suara minta tolong itu makin jelas. Dan ternyata, yang minta tolong itu, suaranya Salim yang ada dalam tenda sama si Dila. Saat itu, Khairi dan juga Lilik langsung ngecek ke tendanya Dila tuh. Dan ketika dibuka tendanya, ternyata Salim dan Dila dalam keadaan bugil. Spontan, Khairi langsung emosi. Anjing lu anak setan, lihat tempat anjing. Gitu. Mendengar teriakan dari Khairi, Usman, Hasan, dan Hasbi langsung nyamperin ke tenda. Dan begitu mereka lihat, semuanya marah terhadap kelakuan si Salim. Gue minta maaf men, gue kilaf, gue lagi mabok. Udah, lo berdua pakai bajunya, terus keluar. Gak bisa Ri, susah banget ini dikeluarin. Tolongin gue men. Saat itu, Usman, Hasan, dan Hasbi cuma bisa diem dengan raut wajah yang udah teler banget gitu. Sedangkan Lilik, dia bingung harus berbuat apa. Hingga pada akhirnya, Khairi ini masuk ke dalam tenda. Walaupun sebenarnya, Khairi juga males tuh ngelihat Salim lagi wik-wik.
Khairi juga nggak munafik. Dia juga ngeliat tubuhnya Dila yang bening dan juga montok gitu. Dan ketika Khairi masuk ke dalam tenda, ternyata mereka berdua tuh gancet. Saat itu, Khairi nggak bisa berbuat apa-apa dan langsung keluar tenda lagi. Belum sempat ngomong ke teman-temannya, tiba-tiba ada suara cekikikan entah berasal dari mana. Spontan, mereka berempat langsung masuk ke dalam tenda. Usman, Hasbi, dan Hasan masuk ke dalam tenda cowok. Sedangkan Khairi dan Lilik masuk ke tenda Salim dan juga si Dila. Baru aja beberapa menit di dalam tenda, ternyata ada suara orang jalan ke arah tenda mereka tuh. Dan berdiri persis di samping tenda. Suara tersebut diiringi dengan hujan yang tiba-tiba turun tuh. Dan saat di dalam tenda ini, sesekali Khairi ini ngelirik ke tubuhnya Dila. Kemudian, dia lihat lagi ke arah pintu tenda. Saat itu, kondisi Salim dan Dila masih dalam keadaan gancet dan belum lepas. Dan sekitar 2 menit kemudian, hujan pun reda. Kemudian, Lilik ngambil sleeping bag untuk nutupin badannya Dila dan juga si Salim. Karena Lilik ini tahu, dari tadi mata Khairi ini selalu ngelirik ke arah badannya Dila. Nah, karena dirasa udah aman, Hasbi, Usman, dan juga Hasan keluar dari tendanya. Kemudian, ia masuk ke dalam tendanya Salim dan juga si Dila. Gimana nih? Ada solusi buat cara lepasin nggak? Nggak tahu gue. Gue udah pusing banget nih ngeliat lo orang pada mabok. Ditambah lagi, Salim dan Dila juga gancet nih. Kemudian, Lilik dan Khairi keluar tenda untuk berdiskusi. Dan di saat mereka berdiskusi ini, tiba-tiba ada suara cekikikan dibarengi dengan suara gemelan tuh. Saat itu, Khairi ngingetin ke teman-temannya untuk jangan lari. Dan setelah itu, dari kejauhan, ada orang yang lagi jalan dan langkahnya itu sangat pelan. Lama-kelamaan, sosok itu semakin dekat ke arah mereka. Ternyata, itu sosok nenek-nenek. Badannya itu bungkuk, pakai kebaya, bawa tongkat, dan tatapannya itu sinis. Dalam sekejap, sosok nenek-nenek itu udah berdiri di samping tendanya. Kalian harus turun dari sini sebelum terlambat. Saya tahu kalian itu orang baik. Cepat turun. Setelah itu, sosok nenek-nenek itu pergi entah kemana. Kemudian, mereka kaget ketika ngelihat ke arah dalam tenda. Ternyata, Salim dan juga Dila udah nggak gancet. Tapi, kondisi mereka berdua ini dalam keadaan pingsan. Jadi, posisi Salim dan juga si Dila udah nggak di atas dan juga nggak di bawah. Melainkan berjejer telentang. Otomatis, tubuh Dila dan Salim itu kelihatan jelas. Melihat hal itu, Khairi dan Lilik langsung masuk ke dalam tenda. Kemudian, tubuh Salim dan Dila diselimuti oleh sleeping bag. Lalu, ngolesin minyak kayu putih ke hidungnya Salim serta Dila. Yang berharap, dengan tindakan ini, Salim dan juga Dila lekas sadar tuh. Setelah beberapa menit, akhirnya Salim dan Dila ini sadar. Kemudian, mereka berdua langsung memakai pakaiannya kembali. Dan setelah Salim dan Dila udah pakai baju lagi, mereka berdua keluar tenda untuk berdiskusi lebih lanjut. Apakah harus turun malam ini atau tidak? Mengingat kondisi pada saat itu udah kacau balau. Udah ya, jangan inget-inget lagi kejadian itu. Kita harus mikirin mau turun malam ini atau enggak. Kalau gue sih tergantung kondisi Dila. Dila, lo udah mendingan belum kakinya? Udah mendingan kok. Setelah mereka berdiskusi ini panjang lebar, akhirnya muncullah sebuah kesepakatan untuk turun di malam itu juga. Sebenarnya, turun gunung di malam hari ini sangatlah beresiko. Terlebih lagi, kondisi Dila yang nggak memungkinkan. Singkat cerita, mereka semua langsung packing tenda dan barang bawaan lainnya. Dan saat lagi packing ini, Khairi ini ngeliat ada sosok nenek-nenek lagi ngeliatan ke arah mereka dari kejauhan. Lantas, Khairi ini nyuruh temannya untuk mempercepat packingnya tuh. Dan setelah selesai packing, mereka bergegas langsung turun. Perjalanan turun saat itu sangatlah lama sekali. Karena kondisi kakinya Dila yang masih sakit. Ditambah lagi, gelapnya jalur pendakian karena mereka semua nggak bawa headlamp. Sekitar 30 menit berjalan. Dari kejauhan, ada cahaya menuju ke arah mereka tuh. Saat itu, mereka semua hanya bisa diam ngeliatin cahaya tersebut.
Lama-kelamaan, cahaya tersebut makin dekat dan makin jelas. Bentuknya tuh seperti bola api dan ukurannya seperti kepala kerbau. Melihat cahaya itu, mereka semua langsung jongkok. Sampai-sampai Lilik dan juga Dila itu nangis kejer. Setelah itu, bola api tersebut hilang entah kemana. Tapi ada ketawa cekikikan. Seakan-akan lagi ngetawain mereka semua. Merasa udah aman, mereka lanjut jalan turun menuju ke base camp. Namun, sekitar beberapa menit berjalan, mereka semua ini berhenti karena kakinya nggak bisa digerakin sama sekali. Saat itu, Hoiri ini ngelihat ke atas pohon. Ternyata ada kuntilanak lagi di atas pohon tuh. Bukan cuma satu atau dua, melainkan ada 3 sosok lebih yang lagi ngeliatin mereka semua. Melihat hal itu, Hoiri ini bener-bener pasrah dan cuma bisa berdoa. Kemudian, sosok kuntilanak itu hilang bagai ditiup angin tuh. Hingga akhirnya, Lilik pun pingsan saat itu juga. Akhirnya, mereka istirahat di pinggir jalur sambil nunggu kondisi Lilik nih udah membaik. Dengan berbagai cara, akhirnya Lilik pun sadar. Dan mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke base camp. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Karena kecapean, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Suasana malam saat itu benar-benar sunyi. Bahkan suara angin dan binatang enggak ada sama sekali. Bisa bayangkan betapa mencekamnya kondisi pada malam itu. Karena takut terjadi apa-apa, Hoiri ngajak rekannya untuk lanjut turun. Dan hingga akhirnya, dari kejauhan, ada sesuatu yang lagi gerak-gerak tuh. Hoiri mengira kalau itu adalah pendaki yang baru naik. Semakin Hoiri jalan mendekat, ternyata itu bukanlah pendaki, melainkan sosok pocong, mukanya hancur, matanya merah, dan kain kafannya berlumuran tanah tuh, sambil ngeliatin ke arah Hoiri. Seketika, Hoiri langsung dorong badannya ke belakang. Otomatis, yang di belakang Hoiri ini ikut jatuh semua. Dan di saat mereka jatuh, ternyata suara cekikan itu datang lagi. Dan diiringi dengan suara langkah kaki yang besar. Saat itu, Lilik ini nanya ke Hoiri. Lo kenapa sih, Ri? Tiba-tiba jatuhin badan ke belakang. Enggak kok, tadi gue kesandung akar. Aneh banget, kesandung tapi jatuhnya ke belakang. Kemudian, si Usman ini menenangkan keadaan. Dan menyuruh semuanya untuk jalan lagi, tapi harus jaga jarak. Baru aja beberapa menit jalan, tiba-tiba Salim dan Dila dengar suara bisikan. Apa yang kalian perbuat, kalian harus tanggung resikonya. Kalian berdua sudah lancang berbuat kotor di tempat ini. Ini karma buat kalian. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp di waktu subuh. Sungguh perjalanan turun yang penuh emosi dan juga kesabaran. Bisa dibayangkan, turun malam hari dengan kondisi headlamp gak mumpuni. Ditambah lagi, kakinya Dila ini belum pulih. Sesampainya di base camp, Salim dan Dila lebih banyak diam. Karena kenapa? Karena mereka ini terlanjur malu akibat perbuatannya. Dan setelah istirahat dan juga bebersih, mereka memesan makanan karena lapar. Ya, makan terakhir itu setelah turun dari puncak. Itu pun nggak banyak. Dan saat pada makan ini nih, mereka berenam ini ngobrol sambil bisik-bisik. Karena kenapa? Karena takut kedengaran sama orang lain. Akhirnya, Salim dan Dila minta maaf ke semuanya atas kejadian tersebut. Dan ini terjadi karena pengaruh alkohol yang diminum oleh Salim. Sedangkan si Dila nggak bisa ngelawan karena kakinya sakit. Terlebih lagi, Salim adalah pacarnya si Dila. Setelah obrolan tersebut, Salim, Usman, Hasan, dan Hasbi minta maaf ke Hoiri karena udah nekat bawa minuman keras ke atas gunung. Dan akhirnya, Hoiri memaafkan mereka semua. Tapi dengan catatan, Hoiri nggak mau naik gunung bareng mereka lagi. Setelah semuanya ini udah beres, mereka ini bersiap-siap untuk pulang menuju rumah masing-masing. Ransel mereka masukkan ke dalam mobil dan disusun rapi. Dalam perjalanan di mobil ini, mereka berenam tampak tidak apa-apa. Seperti kayak melupakan semua kejadian yang di Gunung Lawu. Dan sampai akhirnya, tibalah mereka di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Ya, begitulah ceritanya Konco Jagat. Banyak sekali nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sungguh perbuatannya tidak patut untuk ditiru dalam mendaki gunung.
sudah jelas sekali ya bahwa nggak boleh membawa minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Apalagi Salim dan juga si Dila sampai berbuat hubungan badan atau wik-wik tuh. Oke, mari kita ulas satu persatu nih. Mengkonsumsi minuman alkohol saat naik gunung itu mempunyai efek buruk tuh. Yang pertama, kehilangan kendali dan juga fokus. Nah, alkohol ini menurunkan kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan, berpikir jernih, dan mengambil sebuah keputusan cepat. Di gunung, satu langkah salah bisa berakhir fatal tuh. Yang kedua, membahayakan teman satu tim. Jika seorang mabuk, seluruh tim harus ini menanggung resikonya. Ya, pendakian itu jauh, jadi lebih lambat tentunya, lebih berbahaya, dan bisa memaksa tim memprioritaskan penyelamatan. Yang ketiga, resiko hipotermia ini meningkat. Alkohol ini menciptakan sensasi hangat palsu tuh. Di dataran tinggi, efek ini justru mempercepat turunnya suhu tubuh hingga menyebabkan hipotermia tanpa disadari. Yang keempat, mengabaikan etika dan kesakralan alam. Banyak gunung dianggap memiliki batas-batas yang harus dihormati. Membawa alkohol bisa dianggap tindakan tidak sopan, baik secara budaya maupun spiritual. Kemudian yang kelima, risiko kecelakaan lebih besar. Ya, karena menurunkan refleks membuat pendaki ini lebih rentan terpleset, jatuh, atau tersesat karena tidak bisa membaca medan dengan benar. Yang keenam nih, menyulitkan proses evakuasi. Jika kondisi ini memburuk, tim SAR harus turun tangan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Ini membuang waktu, tenaga, dan membahayakan banyak pihak. Oke, terus kemudian Gunung Lawu ya. Mungkin banyak orang yang belum tahu nih dengan kesakralan Gunung Lawu. Gunung Lawu ini adalah gunung tua perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini bukan sekedar tempat pendakian. Ia adalah gunung yang sejak ratusan tahun lalu diselimuti oleh kisah keraton gaib, tempat moksa raja, dan rumah bagi makhluk-makhluk yang tidak pernah tersentuh mata manusia. Bagi warga sekitar, Lawu bukan hanya alam. Ia adalah wilayah suci, tempat di mana hawa angin bisa merubah dalam hitungan detik, dan di mana langkah manusia selalu diawasi dari balik kabut. Konon, di lereng gunung yang sunyi ini, Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, melakukan perjalanan terakhirnya. Ia ini tidak meninggal. Ia ini menghilang. Moksa tanpa jasad, menyatu dengan alam halus Gunung Lawu. Dan sejak saat itu, masyarakat ini percaya penguasa gaib Lawu adalah Eyang Lawu, sosok halus yang menjaga seluruh gunung. Karena itu, Lawu dipandang sebagai gunung untuk lelaku, bukan sekedar wisata. Dan di jalurnya terdapat tempat-tempat keramat tuh, seperti Senang Derajat, Pasar Dieng, Hargo Dalem, Hargo Dumila, dan yang lainnya. Yang tempat-tempat yang tidak semua orang bisa lewati dengan hati ringan. Dan warga sekitar selalu mengingatkan, Gunung Lawu itu ibarat istana besar, dan kita hanya tamu. Masuklah dengan sopan, karena ada banyak yang menghuni tempat itu sebelum manusia. Sebab di Gunung Lawu, kesombongan bisa membuat seseorang tersesat. Mulut kotor ini bisa mengundang hal yang tidak diinginkan. Dan setiap satu suro, ratusan orang ini datang bukan untuk mendaki, melainkan untuk berdoa, bertirakat, dan juga menyepi. Gunung Lawu ini mengajarkan satu hal. Di alam yang sakral, manusia harus tahu batasannya. Bukan semua pintu boleh dibuka. Bukan semua jalur boleh dilangkahi sembarangan. Dan bukan semua suara di hutan harus terjawab. Karena di Gunung Lawu, setiap pohon, setiap kabut, dan setiap hembusan angin menyimpan sejarah panjang tentang raja, prajurit, resi, dan makhluk gaib yang menjaga tanah itu hingga saat ini. Gunung bukan hanya tumbukan batu dan juga pepohonan. Ia adalah ruang hidup yang sudah dijaga oleh manusia sejak ratusan tahun dan dihormati makhluk-makhluk yang sudah ada jauh sebelum manusia datang. Setiap jalur pendakian itu punya aturan. Setiap desa punya adat. Dan setiap gunung punya caranya sendiri untuk menguji siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang datang dengan kesombongan. Mematuhi aturan bukan sekedar formalitas. Itu adalah bentuk rasa hormat. Karena aturan dibuat dari pengalaman panjang dan pengalaman tentang kecelakaan, tersesat, hilangnya nyawa, dan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh akal logika. Adat istiadat dan kearifan lokal juga bukan mitos kosong. Mereka adalah warisan leluhur yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Menundukkan kepala, berkata sopan, tidak merusak, itu bukan hanya etika.
tapi tameng yang melindungi kita dari hal-hal yang tidak terlihat. Karena itu, sebelum melangkah, pastikan niatmu bersih, ucapannya terjaga, dan sikapnya juga sesuai dengan adat yang dijunjung tinggi penduduk sekitar. Ingatlah, di gunung, kesalahan kecil ini bisa berubah menjadi petaka besar. Dan ketidaksopanan kecil bisa mengundang sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Hormati alam, hormati adat, dan hormati diri sendiri. Agar setiap pendakian bukan hanya mendaki perjalanan, tapi juga pelajaran. Dan kamu bisa pulang bukan hanya dengan selamat, tetapi dengan hati yang bijak. Jadi ayo, saling menghargai dan menghormati. Jaga alam, jaga lingkungan. Karena bumi ini adalah titipan dan bukan warisan. Gak semua ketakutan datang untuk menakut-nakuti. Kadang, ia datang untuk mengingatkan. Ambil hikmahnya, jangan hanya takutnya. Ini adalah Jagat Peteng. Malam sunyi sepi mencekam, hutan purba gelap kelam, bayang-bayang menari samar, jiwa resah hati berdebar. Jaga peteng, misteri terpendam.